Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Cinta Putri Fani dengan NIM akhir 295. Saya sendiri dalam waktu 4 menit ke depan akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan juga menjelaskan mengapa tema analisa dimensi pelanggaran HAM berat pada kasus Marsina dan penegakan hukumnya ini penting. Manusia dan hak asasi manusia merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan. HAM bukanlah pemberian hukum, akan tetapi HAM dimiliki oleh setiap manusia karena mereka manusia asli, yang dimana harkat dan martabat inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Definisi hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia ketika manusia tersebut lahir. Oleh karena itu, manusia memiliki posisi yang sangat spesial, di mana bebas untuk bertindak, berpendapat, berekspresi, dan bebas dari bentuk tekanan apapun. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat universal, di mana tidak membedakan antara ras, agama, golongan, bangsa, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia pada dasarnya adalah memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan cita-cita dan bakat yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada tingkatan internasional, terdapat kebijakan yang mengatur mengenai hak-hak yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, yang dimana bahwasannya HAM adalah memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil kepada setiap individu, sehingga angka kasus pelanggaran HAM tidak lagi terjadi. Akan tetapi, pada nyatanya, hak asasi tidak selalu terpenuhi. Banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai kejadian atau tindakan yang melanggar hak dasar yang melekat pada diri setiap individu dengan cara diabaikan atau dilanggar. Pelanggaran HAM merupakan masalah serius yang dimana melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Secara singkatnya, menurut Cecilia Medina menjelaskan bahwasanya pelanggaran HAM merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nantinya akan menciptakan pelanggaran-pelanggaran lainnya, dan tujuannya adalah menciptakan situasi yang melanggar hak-hak asasi pada setiap diri individu dan dilakukan secara berkelanjutan. Pelanggaran HAM berat juga termasuk dalam kategori extraordinary crime. Contohnya seperti penyiksaan, pembunuhan, atau penghilangan secara paksa. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pembunuhan Marsina, yang dimana beliau merupakan aktivis dan juga buruh pabrik pada masa Orde Baru yang bekerja di PT Catur Putra Surya yang aktif dalam kegiatan aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut diketahui membahas mengenai kegiatan yang aksi unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di wilayah Tanggulangi, Sidoarjo. Sampai pada tanggal 5 Mei 1993, Marsina diketahui masih aktif bersama rekan-rekannya mengenai kegiatan aksi unjuk rasa tersebut. Akan tetapi, mulai pada tanggal 6 Mei 1993, keberadaan Marsina sudah tidak diketahui oleh rekan-rekannya, sehingga akhirnya diketahui Marsina diculik dan terbunuh setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 di hutan di wilayah Wilangan dengan tanda-tanda penyiksaan berat. Ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat di mana terjadinya pembunuhan secara semena-mena. Dalam kasus tersebut, Marsina seharusnya masih memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas berekspresi, hak bebas untuk berpendapat, akan tetapi berakhir dengan pembunuhan. Hukum harus bertindak secara adil dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pembunuh Marsina. Ini semata-mata tidak hanya untuk mereka saja, tetapi kepada seluruh masyarakat agar lebih melek terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Biza Ananda Maharani dengan NIM 301. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam kasus Marsina. Metode penelitian yang kami gunakan dalam kasus ini adalah yuridis normatif. Menurut Surjono Sukanto, yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti, yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian atau penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti. Beberapa literatur yang kami gunakan terdiri atas buku-buku dan jurnal, seperti dari jurnal Sikenjar yang berjudul Pendidikan HAM dalam kisah tragis Marsina, menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dari karya Diana Rista.
Dalam jurnal tersebut dapat ditemukan bahwa dalam kehidupan ini masih terdapat beberapa kekurangan dalam melindungi pihak-pihak yang lemah sehingga berujung pada pelanggaran HAM berat. Juga terdapat kegagalan penegakan hukum seperti proses penyelidikan dan pengadilan yang dianggap tidak transparan dan tidak adil. Dari jurnal tersebut tentunya berkaitan dengan kasus yang akan kami teliti dan juga dapat membantu kami sebagai peneliti untuk menganalisa lebih dalam terkait kasus Marsinah ini. Tidak hanya dari jurnal saja, tetapi kami sebagai peneliti juga menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar pelanggaran HAM berat dalam kasus Marsinah. Seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28A sampai pasal 28J dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang memuat hak dasar yang telah melekat dalam hidup setiap warga negara. Contohnya dalam pasal 17 yang memuat tentang hak untuk memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Kedua peraturan perundang-undangan ini tentunya dapat membantu kami sebagai peneliti untuk memberikan landasan hukum hak asasi manusia terkait pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam kasus Marsinah ini. Tentunya data yang diperoleh didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkenalkan, nama saya Vidya Fatma Fadilah dengan NIM akhir 337 dari kelas B. Di sini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisa dimensi pelanggaran HAM berat pada kasus Marsinah dan penegakan hukumnya, yang sebelumnya bagian latar belakang serta metode penelitian telah dipresentasikan oleh rekan saya. Baik para pendengar sekalian, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori dan kerangka hukum dari hak asasi manusia. Manusia sendiri, sedari lahir, memiliki hak secara kodrati yang telah melekat. Hak tersebut dinamakan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat ada pada diri manusia itu sendiri yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan alasan terhormat, hak tersebut diberikan oleh hukum, negara, pemerintah, kepada setiap orang yang wajib dihormati, dijaga, serta dilindungi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau berasal dari alam, sehingga manusia tersebut dapat melakukan suatu hal apapun tanpa merasa dirinya tertekan. Tegaknya suatu hak asasi manusia sejalan dengan korelasi dan hukum positif yang berjalan di negara hukum Indonesia yang memiliki Komnas HAM dan Pengadilan HAM serta regulasi-regulasi hukum hak asasi manusia. Menurut Rifki Saputra dalam artikelnya yang berjudul Analisis Pelanggaran HAM Berat pada Studi Kasus Pembunuhan Marsinah, berpendapat bahwa hak asasi manusia memerlukan kontestasi dan konsistensi politik yang sehat. Oleh karena itu, aparat pemerintahan serta warga negaranya sendiri merupakan penentu dari tegaknya hukum hak asasi manusia tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pelanggaran HAM seringkali terjadi. Menurut pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, bahkan instansi atau pemerintah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja lalai menghalangi, menghambat, membatasi, serta melawan hukum hak asasi manusia dari seseorang atau sekelompok orang yang telah dijamin oleh undang-undang dan penyelesaiannya dikhawatirkan diselesaikan dengan tidak adil dan benar sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Kasus Marsinah merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, di mana hak Marsinah untuk hidup, berpendapat, berekspresi, telah dilanggar secara brutal. Hal tersebut tentu bertentangan dengan sila Pancasila kedua, di mana hak Marsinah untuk hidup telah dilanggar dan Marsinah sendiri diperlakukan secara tidak manusiawi. Terlepas bukti kuat dan pengakuan yang disampaikan oleh tersangka di pengadilan, Marsinah sampai saat ini dirasa belum mendapatkan keadilan yang sesuai. Oleh karena itu,
Diperlukannya reformasi hukum agar apabila terjadi pelanggaran HAM-HAM berat dapat diadili secara adil dan menyeluruh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk mengenai pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya, Aurelia Bintang Marsanda, NIM 303, akan menjelaskan bab 4 tentang data atau hasil penelitian. Marsina adalah orang yang suka tolong-menolong dan ramah. Sikap tolong, menolong, dan ramah inilah yang membuat Marsina menunjukkan kepada teman-temannya yang mendapatkan perilaku tidak adil yang dilakukan oleh atasannya. Sikap setia kawan inilah yang membuat Marsina menjadi pelopor aksi buruh di lingkungan perusahaan. PT Catur Putra Surya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan arloji yang terletak di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan surat edaran, yaitu menaikkan gaji pokok buruh sebesar 20%, sehingga Marsina memperjuangkan kenaikan gaji buruh tersebut menjadi 550 atau 20% sesuai dengan Surat Edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Keterlibatan Marsina lah yang membuat kesadaran akan hak-hak buruh dan serta kepeduliannya kepada kawan-kawan sesama buruh. Dan juga Marsina lah yang mengorganisir dan ikut serta dalam aksi-aksi unjuk rasa buruh. Tepat pada tanggal 4 Mei 1953, Marsina dan kawan-kawannya melakukan aksi mogok total yang bertujuan agar bernegosiasi kepada manajer PT Catur Putra Surya. Dan Marsina adalah salah satu perwakilan dari 15 orang lainnya yang melakukan negosiasi. Marsina dan kawan-kawannya melakukan 12 tuntutan. 12 tuntutan diantaranya yaitu menaikkan gaji dari 1.700.000 menjadi 2.250.000. Namun, di tengah-tengah rasa unjuk rasa, 13 kawan Marsina yang melakukan aksi mogok tersebut dibawa ke Kodim Sidoarjo. Namun, setelah Marsina mendengar bahwa teman-temannya dibawa ke Kodim, akhirnya Marsina datang ke Kodim tersebut dan bertanya, di mana teman-temannya? Setelah bertemu dengan teman-temannya, pada tanggal 5 Mei, Marsina dinyatakan hilang. Keesokan harinya, teman-temannya mengira bahwa Marsina pulang kampung di Nganjuk. Akan tetapi, setelah 3 hari dinyatakan kehilangannya Marsina ditemukan sudah meninggal dengan luka yang diduga tindakan kekerasan. Kasus Marsina inilah sampai saat ini menjadi teka-teki dan tidak tahu siapa yang membunuh. Ada konspirasi bahwa tidak dibukanya kembali kasus ini agar orang-orang yang terlibat tidak terjerat atau melindungi orang-orang yang terlibat, sehingga hukum di negara Indonesia ini masih belum sesuai dengan Pancasila, yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia, sehingga timbul istilah bahwa hukum di Indonesia ini runcing ke bawah, tumpul ke atas, yang artinya hanya orang-orang yang beruang, berduit yang mendapatkan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan bab akhir oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 5 analisa pembahasan dan kesimpulan dengan tema analisa dimensi pelanggaran HAM berat pada kasus Marsina dan penegakan hukumnya. Saya Syarita Adiviti Calintang Susitia dengan NIM 202 101 103 11323 dari kelas B. Tepat pada tanggal 30 September 1993, pemerintah akhirnya membentuk tim terpadu yang berhasil ditetapkan dan dikepalai oleh Kadiserse Polda Jawa Timur atas tekanan yang dialami oleh pemerintah dari tim United States Trade Representative yang biasa menangani pelayanan GSP yang mengecam bahwa pelanggaran pada kasus Marsina memakan waktu yang cukup lama. Tim Satgas tersebut
berusaha untuk menyelidiki sejumlah 142 saksi yang diindikasi mengetahui mengenai kronologi dari kejadian kasus Marsina. Salah satu anggota tim tersebut memperoleh sebuah petunjuk sehingga dapat dipastikan dan menjaring para tersangka. Berdasarkan keterangan yang telah dipastikan dari investigasi kepada para 142 tersangka, kemudian diduga kuat bahwa pelaku pembunuhan Marsina merupakan pemilik dari PT CPS beserta ke-8 karyawannya. Kemudian, tepat pada hari pertama di bulan Oktober tahun 1993, dilakukan penahanan kepada Yudi Susanto beserta ke-8 pegawainya. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, dinilai tidak sesuai dengan KUHP menurut pakar-pakar ilmu hukum. Fakta dari proses persidangan dalam kasus Marsina terdapat banyak kekeliruan yang membuat para tersangka seolah dibebaskan dari berbagai macam tuduhan. Karena dua pengadilan yang menangani kasus Marsina di Surabaya mendakwa kepada para tersangka dijatuhi dengan hukuman penjara dan ironisnya membebaskan pemilik PT CPS terbuka tepat pada tanggal 3 Mei 1995. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terbukti tidak bersalah. Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri Surabaya keliru dalam menetapkan pembuktian sehingga sejumlah saksi yang didakwa sama dipecah sejumlah 6 berkas dinilai tidak sesuai dengan sistem pembuktian dalam KUHP yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Terdakwa mencabut keterangannya dalam berkas penyidikan karena menerima sejumlah tekanan dan saksi yang dihadirkan dalam permuka persidangan masih belum memenuhi persyaratan. Dalam penyelesaian kasus Marsina ini, penetapan kasus Marsina sebagai bentuk pelanggaran HAM berat masih perlu digali lebih mendalam dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlunya pemeran pengadilan HAM dalam menangani kasus Marsina ini karena terdapat pelanggaran HAM berat. 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila, yang mana sudah seharusnya menentang perbuatan pelanggaran HAM. Seharusnya pihak penegak hukum ataupun pemerintah melakukan upaya yang lebih dalam dan jauh serta partisipasi masyarakat untuk penerus bangsa terhadap berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia dengan tidak mentoleransi bentuk apapun pelanggaran HAM yang terjadi. Kami mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian kasus Marsina perlu peran lebih dari pengadilan HAM dalam memutus siapakah dalang tersangka dari kasus Marsina dan ditetapkan hukuman yang pantas dan setimpal bagi tersangka. Karena hingga saat ini masih menjadi misteri siapakah sosok di balik kasus pembunuhan terhadap aktivis pembunuhan Marsina. Di pelanggaran HAM yang dialami oleh Marsina yaitu adanya pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak kebebasan berekspresi yang mana akar dari terbunuhnya buruh Marsina ini yang berusaha untuk menyuarakan hak-hak para buruh yang sudah seharusnya para kaum buruh di PT CPS dapatkan mengenai gaji. Dan tidak adanya upaya peradilan hukum yang menjamin mengenai penegakan hukum dalam kasus Marsina, yang mana kasus Marsina ini hingga saat ini masih menjadi abu-abu siapakah sosok yang terbukti bersalah yang sepatutnya dipersalahkan dan dijatuhi hukuman. Upaya penegakan dalam kasus Marsina ini sampai hari ini masih belum menemukan titik hasil memuaskan dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.